Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul jamaah insyaallah dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sedikit sebenarnya saya tidak pantas untuk menyampaikan, cuman karena diminta sama ahina kiram Ustaz Rosyid, sedikit saya ingin berbagi bukan nasihat, berbagi sedikit pesan. Di dalam menuntut ilmu ini, hal yang sangat penting untuk kita laksanakan di alam dunia ini. Karena dikatakan man arada dunya fa'alaiha biilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, bagaimana sih caranya kita menjalankan kehidupan di alam dunia ini dengan baik, bisa selamat, bisa bahagia, bisa selalu di dalam kemudahan, jauh daripada kesulitan dan kesusahan. Fa'alaiha biilmi, harus dengan ilmu. Karena tanpa kita paham ilmunya tentang kehidupan dunia ini, maka kita pasti akan tersesat. Makanya pentingnya kita di alam dunia ini untuk menuntut ilmu, mencari tahu ilmu bagaimana cara kita ini bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik di alam dunia ini. Ilmu tentang makan yang benar seperti apa, ilmu tentang minum yang benar seperti apa, ilmu tentang ibadah yang benar seperti apa. Sedikit saya kasih tentang ilmu tentang sholat secara singkat, secara ringkas. Banyak orang hanya di dalam sholat ini sekedar dia mengikuti, ikut-ikutan. Ketika di masjid, seorang makmum ikut apa yang dilakukan oleh seorang imam. Sholat itu diawali dengan niat. Kenapa sholat itu harus diawali dengan niat? Begitupun kita hidup di alam dunia ini harus ada niat. Apa niat kita hidup di alam dunia ini? Niat kita untuk makan itu untuk apa? Niat untuk kita bekerja itu untuk apa? Begitupun digambarkan di dalam sholat itu, apa yang harus kita kerjakan di alam dunia ini harus diawali dengan niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan itu harus didasari dengan niat. Begitu pun dengan sholat. Makanya sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang pertama kali akan dihisab itu adalah ibadah sholat. Sholat itu diawali dengan niat, menggambarkan bagaimana kita hidup di alam dunia ini harus ada niat, harus didasari dengan niat. Setelah niat itu di dalam sholat kita melakukan takbir. Cara takbir itu kita mengangkat kedua tangan kita. Takbir yang benar itu di dalam beberapa kitab ajaran-ajaran daripada ustadz para kiai itu, dia membuka tangannya bagaikan orang yang menyerah. Seorang penjahat ketika ditodong sama polisi, dia mengangkat kedua tangannya, dia menyerah. Begitupun sholat itu ketika kita takbir itu mengangkat kedua tangan kita. Tujuannya apa? Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengangkat tangan kita itu adalah gambaran penyerahan diri sepenuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah niat, kita praktek kehidupan itu berserah diri kepada Allah. Semua kita serahkan kepada Allah,
kita ikhtiar, Allah yang menentukan semua hasilnya. Ikhtiar kita baik, Allah akan memberikan hasil yang baik. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati daripada ikhtiar. Tuh. Setiap ikhtiar itu pasti ada hasilnya. Ikhtiar kita baik, hasilnya pun akan baik. Ikhtiar kita buruk, hasilnya pun akan buruk. Setelah kita takbir, kita meletakkan kedua tangan kita di dalam rangkum pelukan kita. Niat itu apa? Semua itu adalah kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan penuh kepada diri kita. Tuh, bagaikan orang sedang memeluk. Itulah kita berharap kita ini selalu di dalam pelukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu ketika dia memeluk anaknya, dia memberikan perlindungan kepada anaknya. Itulah jatuhnya tangan kita di dalam pelukan kita. Setelah itu ada yang namanya gerakan ruku. Di dalam kehidupan ini digambarkan di dalam sholat ruku itu, Allah mengajarkan kepada kita, orang hidup di alam dunia ini tidak akan selamanya dia akan berdiri kokoh. Suatu saat dia akan terjatuh. Itulah gambaran sholat yang namanya ruku. Suatu saat kita akan terjatuh, itulah ruku. Ketika ruku kita harus bangkit lagi. Karena kita ini masih hidup di alam dunia. Ketika kita sudah berikhtiar, jatuh bangun, usaha kita tadinya maju dengan pesat, ada beberapa hal yang membuat kita terjatuh. Kita jangan sampai putus asa. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha, harus ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha untuk bangkit lagi. Bangkit lagi itu kita berserah diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan kita. Setelah proses itu akhirnya kita akan terjatuh. Terjatuh yang namanya sujud. Di dalam sujud itu pun Allah menggambarkan kepada kita bahwa manusia ini suatu saat akan berakhir. Yang tadinya dia awal mulanya daripada saripati tanah, akhirnya dia akan kembali lagi kepada tanah. Itu gambaran sujud yang pertama. Gambaran sujud yang berikutnya, kita harus menyadari diri kita. Sebesar apapun kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, suatu saat kita akan terjatuh kembali kepada asal mula kita. Suatu saat wajah yang selalu kita bangga-banggakan, wajah yang selalu kita ingin dipuji sama orang, akan terjatuh rendah di bawah tempat kaki kita selalu menginjak, yaitu tanah. Itu gambaran yang kedua di dalam sujud. Gambaran yang ketiga di dalam sujud itu, kita harus sadar diri bahwa sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Allah Maha Besar, itulah kita sebut dengan Allahu Akbar di dalam setiap gerakan-gerakan sholat kita. Itulah gambaran daripada sholat. Yang berikutnya duduk di antara dua sujud, sujud lagi, bangkit lagi. Begitulah proses perjalanan ilmu di dalam sholat itu. Makanya Allah itu memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan ini di dalam sholat itu. Kalau kita mau memperdalami tentang sholat itu, kita akan temukan. Makanya banyak kita temukan orang yang di luar daripada Nahdlatul Ulama, orang yang wiridnya sedikit, orang yang zikirnya sedikit, akan tetapi mereka banyak sukses. Karena apa? Karena mereka memperdalam tentang sholat ini. Mereka mencari tahu sholat yang benar-benar bisa menjamin hidup mereka bahagia di alam dunia itu sholat apa. Menjaga sholat yang 5 waktu, menjaga sholat-sholat sunnah yang lainnya, itu mereka istiqomahkan. Jadi rahasia daripada kesuksesan hidup di alam dunia ini adalah istiqomah. Istiqomah di dalam aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala
ajarkan kepada kita melalui kekasihnya Habibuna Maulana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Intinya gitu. Hakikat daripada kesuksesan di alam dunia ini mengikuti istiqomah di dalam aturan-aturan Allah. Itulah yang didalami oleh mereka saudara-saudara kita yang di luar daripada ahli-ahli zikir, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli wirid, tetapi mereka sukses dengan usaha-usaha mereka. Karena mereka memperdalam sholat ini. Tapi lebih beruntung kita kalau mau memperdalam sholat ini sebagaimana mereka, kita masih banyak melakukan bonus-bonus, tambahan-tambahan. Hitungan orang kerja ini ada lemburannya. Lemburan itu kita ba'da sholat kita ada wiridnya, kita ada zikirnya, yang di situ digambarkan, diceritakan tentang nilai-nilainya yang luar biasa. Luar biasa para ulama-ulama salafun saleh mengatakan jika mengistiqomahkan wirid ini setelah ba'da sholat, menjalankan wirid ini setelah ba'da sholat sunnah, sholat wajib, maka ganjaran sekian. Itu bonus buat kita. Kita ini beruntung, karena kalau kita istiqomahkan, kita bukan hanya mendapatkan kesuksesan hanya di alam dunia ini, tapi setelah kita meninggalkan alam dunia ini, kita membawa bonus daripada ibadah kita itu di alam kubur nanti. Itu menjadi kebahagiaan kita di alam kubur kita. Itu menjadi jaminan buat kita. Tuh, orang yang berbanyak sholawat dijamin masuk surga. Orang banyak sholawat itu Allah jamin masuk surga. Kenapa dijamin sama Allah masuk surga? Karena Allah itu pun melakukan sholawat itu. Itu salah satu ibadah yang dilakukan sama Allah. Allah ini perintahkan kita untuk sholat, Allah tidak pernah sholat. Perintahkan kita untuk puasa, Allah tidak pernah mengerjakan puasa, zakat. Akan tetapi sholawat, sebelum Allah perintahkan kita untuk bersolawat, Allah sudah terlebih dahulu bersolawat. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersumpah di sini, sesungguhnya Allah mengajak seluruh malaikat suci yang aku ciptakan, malaikat yang tanpa dosa, untuk bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah mengerjakan, berikut para malaikat suci kerjakan, baru Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kenapa Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman? Ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayuhan nas, bukan wahai orang-orang yang muslim, wahai hamba-hamba Allah. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Karena Allah itu Maha tahu, hanya orang-orang yang beriman saja yang sanggup untuk bersolawat kepada kekasihnya Habibuna Maulana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan kaget, jangan bingung. Banyak orang-orang saudara-saudara kita yang enggan untuk bersolawat. Bahkan mereka tidak senang lihat orang yang berkumpul untuk bersolawat. Mereka membid'ahkan, mensyirikan, bahkan na'udzubillah ada yang mengkafirkan orang yang bersolawat ketika berkumpul. Ada perkumpulan-perkumpulan solawat, mereka mengkafirkan dengan alasan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tuh, banyak orang saudara-saudara kita yang tahlil dikatakan itu, yang bahkan ada yang mengatakan tahlil itu adalah sesuatu perbuatan yang syirik, perbuatan yang dilakukan orang-orang yang tidak benar. Itu tahlil, yasin, apa semua. Coba ajak mereka untuk ikut hadir di dalam yasin tahlil itu. Apa yang membuat tahlil dan yasin itu sesat? Diawali dengan pembacaan suratul yasin. Suratul Yasin itu adalah salah satu surat dari kitab suci Al-Quran. Bahkan itu menjadi jantung daripada kitab suci Al-Quran. Manusia tanpa jantung maka matilah dia. Yasin adalah salah satu surat yang menjadi jantung daripada Al-Quran. Apa sesat daripada Yasin tersebut? Setelah itu kita lakukan tahlil. Ada kalimat-kalimat thayyibah yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, sahabat perintahkan kepada para pengikutnya terus menerus tentang kalimat-kalimat thayyibah itu. Apa sesatnya di situ?
Awal saja kita sudah melakukan suatu kebaikan, berkumpul silaturahim. Itu perintah Allah, ajaran Rasulullah, silaturahim. Siapa yang menggemarkan silaturahim, Allah panjangkan usianya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Semua diberi kemudahan orang yang rajin di dalam menjalin hubungan silaturahim. Jadi intinya, yang sebagaimana awal saya katakan tadi, untuk mencari kebahagiaan hidup di alam dunia ini, yaitu fa'alaihi bi'ilmi, harus kita pahami ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, man arada akhirat fa'alaihi bi'ilmi. Ingin bahagia di akhirat pun harus kita pelajari ilmunya. Kita pelajari ilmunya, kita pahami ilmunya, kita amalkan ilmunya, baru kita ajarkan ilmunya. Bukan kita pelajari ilmunya, kita pahami ilmunya, kita ajarkan ilmunya, baru kita amalkan ilmunya. Kita pelajari, pahami, amalkan dulu, baru kita ajarkan. Itu yang benar. Dan ilmu itu adalah salah satu amal jariah yang luar biasa pahalanya, turun temurun. Satu kebaikan yang kita ajarkan sama satu orang, diajarkan kepada orang lain, kita meninggal dunia, amal ibadah itu akan terus mengalir. Tuh, bagaikan kita menanam satu buah biji mangga di depan rumah kita, tumbuh berbuah. Ketika buahnya kita panen, bukan hanya kita yang menikmati, tangga-tangga kita ikut menikmati, tangga-tangga kita pun ikut menanam, tumbuh lagi berbuah. Di bawah keluarganya ada yang datang sowan, dibawa pulang ke kampungnya, ditanam lagi, tumbuh lagi berbuah, dibawa lagi sampai ke Australia, sampai ke Singapura sana. Amal jariah, amal kebaikan kita yang pernah kita tanam itu terus mengalir selamanya. Seumur dunia ini tidak akan pernah habis. Amal ibadah itu akan kita nikmati di alam kubur kita sampai dengan yaumil hisab, sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya kita untuk mempelajari ilmu ini. Kita pahami, belajar terus ilmu, jangan pernah bosan. Satu yang saya ingatkan, setan ini paling tidak suka orang untuk menuntut ilmu. Setan paling tidak suka, setan ini paling benci orang manusia itu, umat Rasulullah itu menuntut ilmu. Paling benci. Kenapa? Jika manusia sudah menuntut ilmu, maka setan itu akan hilang. Mereka akan takut, akan kalah. Karena cara untuk menaklukkan setan itu dengan ilmu. Tuh, orang kalau sudah punya ilmu bisa menaklukkan setan. Terakhir, satu yang saya ingin sampaikan, saya ingin bagikan, ini saya dapat pesan juga dari guru saya. Guru saya mengatakan, jika antum menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, jangan pernah letakkan ilmu itu di kepala. Jika kamu tanam ilmu itu di kepala, dipastikan kamu akan menjadi orang yang sombong, orang yang riya, takabur, dan itu semua akan membuat kamu menyesal dunia wal akhirat. Akan tetapi, jika menuntut ilmu, belajar ilmu, letakkan ilmu itu di dalam hati kamu. Jika kamu letakkan ilmu itu di dalam hati kamu, maka kamu akan selalu merasa haus daripada ilmu. Dan kehausan ilmu itu akan membuat kamu orang yang takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu takut dia akan berbuat sombong, riya, dan takabur. Jadi sekali lagi, jangan pernah letakkan ilmu yang kamu dapatkan itu di kepala kamu, karena pasti kamu akan menjadi orang yang sombong, riya, dan takabur. Akan tetapi letakkan ilmu itu di dalam hati kamu. Selalu mohon kepada Allah agar semua ilmu yang kita dapatkan itu kita letakkan di hati kita. Kita mohon dari Allah. Makanya saya ajarkan sebelum kita menuntut ilmu ta'lim ini, kita berangkat dari rumah harus ada niat. Kita niat, kita mohon sama Allah, Allah memberikan ketetapan ilmu kepada kita, ilmu yang baik, yang bermanfaat, dan ilmu yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang kita niatkan. Jangan sudah sampai di sini, dari rumah kita harus sudah niatkan.
Tuh, ketika orang sudah berniat dari rumah untuk menuntut ilmu, setiap langkahnya itu yang tadinya dia tanpa niat satu pahala, satu pengurangan dosa, satu pengangkatan derajat, itu akan menjadi 10 pahala, 10 pengampunan dosa, 10 derajat diangkat. Itulah manfaat daripada ketika melangkahkan kaki menuntut ilmu itu ada niat kebaikan. Tuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ketetapan iman, selalu memberikan kita kekuatan dan keinginan untuk dapat menuntut ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa tabarak ala kulli sahabat Rasulullah jamain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafiin ni'amahu wa ikafi majidah. Ya Rabbana kal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karima azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin syajaratin laslin nuraniyah wa lamatil kabdat rahmaniyah wa afdali halikatil insaniyah wa asra bi suratil jismaniyah wa madinil asrarir rabbaniyah wa hajainil ulumil istifayat sahibil kabdatil atliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwahi fahmin wa ilaihi wa salli wa sallim barik alaihi ولا آله وصحبه عدد ما حلقت ورجقت ومضى وحيدنا وتسليما تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك Ya muqallibal qulub sabit qulubana bi ta'atik ya muqallibal qulub sabit qulubana bil hidayati ya muqallibal qulub sabit qulubana bil mahabbati wa rasulullah Allahumma rabbana taqabbal du'a rabbana taqabbal niyatina hajatina dunya wa niyatina hajatina ukhra Allahumma rabbana taqabbal salawat atau annaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala minkum warahmatullahi wabarakatuh. صاح لي أبي